Dari Puspitasari, wah ini kayak pertanyaan keren gini. Menurut abang-abang dari sekian banyak grup yang di react, grup mana yang paling berpengaruh atau setidaknya memotivasi untuk menjadi orang yang lebih baik lagi? Waduh. Kurang iki. Party. Halo, kembali lagi masih bersama Redaksi, masih ada Ajit Dan bagus. Kita sambil party guys ya. Iya. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Kita ternyata sudah di penghujung tahun. Udah tanggal 31 nih. Bentar lagi kita mau menyambut tahun baru. Apa? Iya udah gak apa. Iya. Pas banget nih ya. Pas banget momennya. Jadi sambil nunggu pergantian tahun kita sekalian take lah. Iya, sekalian ngobrol-ngobrol bareng kalian. Sebenarnya ini awalnya gara-gara ya mau tahun baru terus kayak ngapain? Ya dari gimmick aja Oh, pokoknya. itu enggak sih ya. Intinya sih video ini mau ngucapin terima kasih sih. Ya, ini ya terima kasih buat kalian yang sudah apa ya? Hampir setiap hari menemani kita. Yoi, dari bulan apa sih kita tuh? Maret akhir. Terutama buat kalian yang udah ngikutin kita dari Oh, awal, iya, dari awal awal. kita bikin channel Makasih terus Mbak sampai sekarang udah 23.000 Iya tuh. subscriber. Priscilia Priscilia dan kawan-kawan. terus Eno, Mbak Eno, Ami Ina. Amina, apa itu? Saya hafal loh guys. Jangan Itu salah. loyalis. Iya. Beberapa nama yang Dikili. Iya. DKI. Terus Siapa? Teguh. Ya tuh. Teguh. dulu. Pokoknya ada lah pokoknya. Banyak lainnya juga sih yang mulai dari ya pokoknya pas kita awal-awal bikin pokoknya sampai sekarang. Ya itulah pokoknya kita terima kasih sih. Sama yang nggak kesebut, mohon maaf. Iya, Semuanya kalian udah jadi bagian dari Iya. reaksi lah. sobat reaksi. Sobat reaksi gila sih. Yang awalnya cuma buat iseng-iseng Iya. aja kayak cuma ya ngisi waktu luang selama pandemi. Iya, nyari seneng-seneng, nyari hiburan. Yoi. Taunya malah dapet banyak temen juga. Ya, ide itu sih mau ngucapin terima kasih. Terus ya paling nanti makanya kemarin sempat buka lapak juga buat apa namanya kalau kalian enaknya di akhir tahun ini ngobrolin apa selain ngucapin terima kasih gitu. Tapi ini udah Terus pada bilang apa? banyak sih. Ya ada yang ya ini nanti kita coba lihat satu-satu aja. Oke. Kita ini maaf ini jajannya banyak tapi kita nggak bisa bagi-bagi. Ya mungkin kalian sambil nonton ini kalian merayakan tahun baru. Iya. Hmm. Ya kalian tahun barunya ngapain? Coba kalian juga kasih tahu. Kayak kita harus woro-woro sih, biar orang nonton ini pas di akhir tahun. Teaser. Oh ya teaser aja. Iya kita. Besok teaser. Iya. Nama ini sebenarnya Tulul. Dan konten creator aja. Tergoblok. Gak apa-apa. Ya pokoknya itulah. Nanti biar kita mau ngomongin kalian, nanti kita bakal nemenin kalian gitu rencananya. Tapi ini udah dibahas pas beberapa hari sebelumnya ya. Ya, apa yang mau kita bahas dari di penghujung tahun ini selain terima kasih? Sebenarnya banyak nih pertanyaan-pertanyaan juga ini ada ya banyak lah, kita coba lihat satu-satu aja. Ada yang di IG sama di community. Ya. Gimana bang? Kenapa? Nah ini mungkin banyak yang Kita ulang penasaran lagi. ya. Iya, Kita ulang soalnya lagi. udah beda sih Iya. audiensnya pas kita bikin. Naik. Ya. Sekarang udah lumayan besar jadi. Alhamdulillah ya. Ini ada yang nanya dari Luvia Zeng. Kenapa? Kenapa? Ritmore. Oh iya, banyak berarti. Oh 4. Kenapa bikin channel reaksi? Iya. Oke, sebenarnya
kita udah sempet ngomongin ini ya di Buat kalian yang sebelum- belum nonton, mungkin kalian buat nge-refresh nih ada linknya buat yang pas kita sambil mukbang. Iya, ada mukbang, ada yang pas pertama juga, yang pas kita ngapain ya waktu itu? Syukuran apa? Oh, syukuran kayak ngobrol-ngobrol biasa ada sih. Kayak ini 10.000 subscriber kalau nggak Apa salah. live gitu. Sebelumnya. Iya, ada. Ya itu pokoknya ada lah, ada dua link, nanti coba cek itu linknya. Terus ini ya paling kita jawab ulang nggak apa-apa sih. Short apa namanya? Secara padat ya. Ini menunggu sponsor masuk ya. Iya. Sepengerti kecantol berapa kok aja. Enek buah bisa. Nah, tadi mungkin sambil menunggu sponsor tak omongin diri kita beli Poki. Kita beli bang. Poki masuk. Ciki-ciki favoritku di dunia guys saat ini. Kita disponsori oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Oh iya benar. Memprovide dengan Terima buah-buahan yang segar. Dan kesehatan tentunya sehingga kita bisa sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya ini kenapa bikin channel? Kenapa bikin Lebih channel? singkat ya menjelaskan. Ya, ini kenapa bikin channel karena kita kenapa pertama kan awalnya memang apa ya? Buat mengisi ini sih. Ya itu tadi kayak Karena pandemi. karena pandemi terus kita mau mengisi waktu. Betul. Ya, luang. WFH nggak terlalu WFH, sibuk. pandemi, terus akhirnya Explore. explore. Ya awalnya aku kecantol gara-gara suka apa jadinya nontonin karena nggak banyak yang suka K-pop waktu itu. Aku nontonnya kayak channel reactions gitu di luar. Terus kebetulan kok kayaknya asik ya punya temen online gitu nonton. Akhirnya ngajak-ngajak mereka dan jadilah reaksi. Iya. Singkatnya gitu. Ya, Ya, gitu. detailnya ada di link. Tahu K-pop dari mana? Ngapa? Tahu K-pop dari mana dan Nah, udah kan. kapannya itu. Taunya sebenarnya udah lama, cuma baru mendalami pas bikin bikin channel ini. channel. Sebelum bikin channel udah mendalami, pas bikin channel tambah mendalami. Ya, tahun lalu lah. Tapi bikin channelnya awal tahun ini. Kalau ya, terus sebelum bikin K-pop dulu biasanya dengerin lagu-lagu yang gimana. Wah, Nah, ini itu udah juga pernah ini kita juga bahas udah referensi musik kita terus ya sebenarnya nggak dulu sih sampai sekarang Sampai pun kita sekarang juga masih masih dengerin. dengerin semua musik nggak cuma K-pop doang sih. Iya. Iya. Musik ya semua musik kita dengarkan. semua musik. Masih pokoknya lagu-lagu lama yang kita dengerin masih kita dengerin. Cuman kalau aku pribadi memang gara-gara ini rada apa ya porsinya jadi Banyakan tumpok. iya sejujurnya. Cuma masih dengerin sih lagu-lagunya, lagu apa aja ya. Semua lagu yang kalian dengerin kayaknya kita dengerin juga deh. Cuma Oh. Kelayang ya Ais. Ngomel terus ya. cuma emang ini loh. Apa sih? Enak gitu. Maksudnya dengerin K-pop tuh ternyata. Karena ada temennya juga yang bikin enak kan nggak banyak referensi juga kita jadi banyak tahu nggak cuma satu artis. Ini lagu enaknya dulu berapa? Enak ya, semua genre ya enak loh. Lengkap ya. Oh, sing balad enek, sing hip hop yo enggak setengah-setengah. Benar-benar. Macam-macam. Sing keren yo enggak setengah-setengah. Jadi mereka bikin genre musik apapun maksimal. Kayaknya itu sih yang paling kerasa banget. Kayak apa sih? Mulai dari MV-nya, panggungnya, kayak Performance-nya terus visual yang bisa tampilkan. Terus feel lagunya juga dapat, paling dapat. benar-benar. Itu sih menurutku salah satu yang paling kerasa banget di K-pop itu kayak ya. Ya aku bilangnya bukan benar sih. Anggapanku mungkin banyak orang yang menolak K-pop. Cuma kalau mereka nyoba nonton seminggu aja pasti jadi suka. Menurutku sih ngono. Seminggu terus udah nemu kliknya. Mm-mm. Udah nemu, paling enggak kan ya kayak misalnya mau nunjukin orang ke orang awam K-pop itu kayak banyak loh. Jadi tinggal pilih we doyanmu sing ndi. Kuwi coba telusurono, habis itu nanti pasti nemu-nemu lagi lebih banyak jadi yang disuka gitu sih. Menurutku sih ngono. Nah, itu guys. Sama hobi. Ngomong sambil ngomel. Kalau kalian mau sambil makan ya silakan. Ayo makan bareng. Hmm.
Kasih tahu yuk, snack favorit kalian apa? Iya, aku akhirnya nggak ngerti snack ini. Hobinya apa? Hobinya beda-beda ya. Oh, iya. Ya kalau ada Dari hobi macam-macam sih sebenarnya. Cuma kalau hobi yang Lagi kita sekarang, punya, ya, ini lagi sekarang. tetap ngoleksi Ini vinil, terus yang lagi getol sepedaan sih. sepedaan. Tiap minggu, tiap weekend lah. Skate lagi libur. Sudah tidak menemukan kliknya di skate karena Minimnya ini ya. Contohnya. iya minim tempat Minim tempat dan Sama iya yang apa? teman sih. Iya, itu sih kayak temen. sama aku udah apa ya, kayak ngerasa gak bisa berkembang. Trik-trikku gue aja terus kayak terlalu tua. Ngeri iya takut aja. Malah Ya, realistis. sepedaan kan ya oke temen nih bisa kemana-mana ya, itu lah sepedaan. Jangan lupa makan sehat guys. Nah Ya. sama nonton musik, Nonton nonton konten-konten musik lah. konten musik, Jadi lebih rajin film. ya. Film. Series film itu jadi semakin porsinya semakin banyak Iya. selama pandemi. Pandemi. Aku crafting. Nah, oh iya. Ini beda nih. Aku crafting apapun. Ngulik. Cuma capek. Ya, jenenge hobi, Bro. Salah ya, harusnya hobi gak rasa capek. Gimana capek? Crafting terus sama akuarium. Crafting apa tuh? Kayak Kalung, halo, gelang, terus thrifting enggak? drifting sampai crafting. Kalung, gelang, terus apa kan? Ini banyak. DIY. Ya pokoknya DIY lah, dia brand ambassador-nya DIY. Sama akuarium. Dan aku bekerja di tempat hobiku. Iya. Tapi capek ternyata. Curhat mana? Tipis-tipis curhat. Sambat itu manusiawi, guys. Saya nggak manusiawi, sambat terus. Sama Sambat tapi nggak dilakoni, ini kalian. baca novel, baca komik, Wow. Novelnya genre apa, Kak? genre fantasi. Enggak. Karo fantasi, sci-fi, medieval, war gitu. Online apa ya? Online novel ya? Novel Korea, novel Cina gitu. Bukan manhwa. Light novel Korea. Sing Wuxia, lek komik luwih ke Jepang karo anak Cina pisan. komik Jepang karo Korea. Oh, daerah Cina bilang. Cina ya iya, Cina tadi aku jelasin kan. Enggak apa. Ini komik tuh sekarang yang lagi ngetren ada 3. Manga itu dari Jepang, manhwa itu dari Korea, sama manhua. Manhwa karo manhwa beda. U karo W. Oh iya. Manhwa karo manhwa. Yang W itu Korea, Yang W Korea, Hua yang China. yang U Cina. Nah, Jepang ini plotnya paling bagus. Kalau Korea ini malah sekarang hampir ngalahin Jepang sih. Dia gambarnya bagus, plotnya juga bagus. Kalau Jepang kan gambarnya hitam putih, kalau Korea gambarnya berwarna. Dan Duplikasi ya. kalau aku lebih suka art ininya Korea sih. Apa namanya? Sketsa. Artworknya lebih suka Korea. Plotnya juga bagus. Nah, Cina ini sebenarnya artworknya mirip-mirip Korea, berwarna juga. Cuma plotnya busuk. Sumpah gue nek mau komik Korea, komik Cina, kamu gak akan tahu. Nggak susah pahamnya. Bukan susah paham, memang gak bisa diketahui. Apa mungkin stylenya mereka kayak Enggak. maksudnya Gini. memaksa orang untuk into gitu biar Ora. Makanya Soalnya ini, bener-bener apa ya? gambarnya gini loncat-loncat atau Bukan gambarnya, ceritanya tuh skip banyak. oh maksudnya nggak runtut gitu lah. Oh. Misal kapan deh paling? halaman berapa sampai berapa nyeritain ini terus Oh, selanjutnya nanti- kayak loncat. Iki kapan, Oh. timeline-nya ra mudeng. Pertama itu, kedua di translation-nya itu busuk juga. Kadang lompat-lompat, chapternya hilang-hilang gitu-gitu. Soalnya kalau manhwa sama manhwa ini biasanya adaptasi dari novel. Oh. Nah, kalau Korea adaptasinya bagus, kalau Cina kurang. Cuma novelnya dua-duanya bagus. Bedanya lagi kalau
banyak kan. Apa? Beda lagi kalau novel Cina sama Korea itu, kalau Korea lebih padat, biasanya chapternya 500-an. Ini Sak novel 200 sampai 500. novel lagi duduk komik kan. Novel. Nek Cina ceritanya panjang dan banyak filler-fillernya gitu, nggak penting, bisa sampai 3.000-an sak novel. Aku udah menyelesaikan sekitar 20-an kali. 20 novel Cina Cina 3.000-an. Makanya Oh, ya. aku bisa sehari nggak keluar kamar, bisa cuma keluar makan doang. Untuk Setelah belajar. itu baca novel. Bener, Ais betah nih kamar. Tapi emang dari kuliah saya emang itu baca sih. Tapi saya tak ngerti kan gue cuma nonton ini gitu, komik-komik Jepang kok. Webtoon. Nah, ya manhwa ini kayak webtoon saat ini. Hmm. Sama, cuma nek manhwa kayaknya ada bahasa. Aku belum tahu bedanya webtoon sama Di Indonesia lah ada. enek, cuma Komik sing gak lain. terlalu berkembang. Mungkin kalian ada yang suka bikin Ya komik. kalau kalian ada link-link komik ya, komik Indonesia original, siapa aja di komen. Atau jangan-jangan bikin ini komik atau novel, Nah, bisa kolaborasi sama Ais. Banyak sih sebenarnya di situs-situs novel gitu yang berbayar, novel-novel buatan anak Indonesia. Cuma ya belum tertarik aku. Salah. itu tadi Ais hobinya. Nah, Kalau bagus apa? Wah, bagus, hobinya paling banyak. Mantap. Aku Bersih-bersih kamar. Bagus. wakil sih. Bermimpi. Tapi jujur guys dulu. Bismillah. Hobiku dulu banyak ya. Dulu. Pas zaman habis kuliah sampai awal-awal kerja itu banyak banget, sumpah, sampai kadang capek karena hobi. Sekarang kebalik, justru sekarang ini banyak istirahatnya gitu. Udah apa ya? Mager. Ya lebih ke mager, jadinya shiftingnya ke hal-hal yang bisa dilakukan ketika mager gitu. Kayak ya salah satunya jadi nonton, nonton, wah gila sih, nonton bisa sampai hari kerja aja bisa begadang sampai subuh. Mantap banget. Terus apa lagi ya? Nonton, denger musik itu nggak cuman yang casual, tapi kayak bisa tak dengerin sambil nggak ngapa-ngapain gitu loh. Iya. Ya gitu. Kadang kan ada yang kayak denger musik tapi ya udah sambil beraktivitas lain. Kalau aku bisa musik itu bisa tak dengerin, bener-bener dengerin. Tidur aja dengerin musik. Wah, kalau musiknya sampai ngedengerin aku tidur. Terus apa ya? Tidur ya. Iya bener sih. Ayo benar tidur. Aku hobinya tidur ya. Kayak udah jadi kebutuhan dan hobi gitu. Aku senang tidur senang. Emang menyenangkan. Apalagi tidur jam 10 pagi, terus jam 5 sore gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Itu juga menyenangkan sih. Tidur, apa lagi ya? Aku tuh kaum mager sebenarnya. Dulu tuh ya apa ya? Dulu olahraga gila gitu, suka futsal, Apa babak. sih? Aku baru inget. Ya Kita nggak menyebut olahraga pertama, berarti kita udah iya nggak pernah olahraga. aku aware cuman aku nggak bisa menyebutkan soalnya aku gak. Aku baru inget makanya. Maksudnya aku sama Ais dari dulu tuh ya futsal hampir setiap hari kayak gitu-gitulah. Main bola ya, main basket yo iya, dolanan iki iya. Terus tapi sekarang pertama gara-gara pandemi nggak ada temennya. Iya. Terus ketambahan yaitu makin tua makin staminanya bodoh. Terus sama ada jurang-jurang lain gitu, kayak ini nonton series apapun itu yang ada di Netflix, terus nonton film, nonton musik gitu. Cuma yang paling utama menurutku gak ada temen sih. Ya, iya. Kalau cuma tiba-tiba mau dicat, so futsal yuk, Ya, iya. pasti bisa. Ya, cuma kan gara-gara pandemi juga. Iya makanya. Ya, Makanya kalau nggak ada pandemi nggak ada teman juga nggak ada olahraga. Kayak gitu. Makanya teman berarti teman. Soalnya bedanya kalau gitu kan emang suka olahraga, nggak tahu sih, mungkin beda ya. Kalau aku olahraga itu harus olahraga yang game gitu. Soalnya aku bosenan. Aku nyoba jogging pernah sih awal-awal dulu pas pandemi, nyoba jogging gitu, tapi
Gak masuk sih, gak masuk. Jalan-jalan juga kalau nggak ada temennya, nggak sambil bercanda-bercanda ya kesel. Akhirnya ya itu, akhirnya aku masih belum nemu solusi olahraga tapi sekarang sih. Kalau Agit kan skateboardan sih olahraga sendiri bisa. Maksudnya sepedahan yang jauh ya juga bisa. Aku nggak seteladan itu sih untuk olahraga. Makanya kalau ditanya aku hobiku rebahan sih. Aku mau ikut-ikutan izin TMI. Aku menurutku olahraga yang sekarang ya, yang paling asik di sepeda. Maksudnya satu paket mau. Aku pengen yang gue favorit, misal pengen yang coffee shop jalan kan. Nyambi olahraga terus tujuannya ke coffee shop terus dapat pemandangan yang Nah, oke lah. Soalnya mesti keringet tuh. nah, ya Jadi emang keringet olahraga. Ya keringet Nah, lah. kan keringet netes-netes loh. Oh, kamu gampang berkeringat. Nanti netes-netes beber patok kabeh terus Oh. kudu diperes. Karena bisa diperes kalau awalnya. beli baju iki. Ya maksudnya baju yang sesuai. Hah? Ya lek baju olahraga yang khusus sih. Oh. Kan nggak ada yang sih nggak enak. Tetap pasti terus Ya diperes. emang. Makanya kalau yang kayak gitu kan masih ganti kelambi dan lain-lain. Aku nggak bisa kayak gitu karena itu nggak nyaman dengan keringet yang karena baru masuk angin. Iya. Kalau kalian ada olahraga nggak? Maksudnya saran kau apa olahraga sih yang paling Buat kamu mau mager. Iya, yang, maksudnya yang bisa sendiri tapi fun. Pilates. Ya, aduh. Pilates, apalagi workout itu, wow, sangat membosankan juga. Iya. Tapi pas kalau main futsal terus kalah dihukum push up seru-seru aja juga. Tapi pas rame-rame ya? Iya, rame-rame dan kayak jatuhnya game kan, kalau kalah dapat ini gitu-gitu. Aku dulu anak workout bed di rumah. Sebelum aku berhenti olahraga guys, aku beratku 65 kilo. Sekarang 85 kilo. Oh, naik 20 kilo. Gokil. Nah, 20 kilo 20%. 20%. TMI. Dan lama-lama gitu. Berat badanku kayak dari kuliah nggak nambah. Makan banyak, tapi hidupku nggak Sama. sehat sih. Aku stay di 60, 61, 62. Ya. 60 sampai 62. Aku nggak sehat sih tapi emang. Maksudnya nggak bisa dicontoh, nggak ada hal yang baik gitu. Kalau soal kehidupan apa namanya gaya hidup dari aku yang bisa dicontoh. Aku sekarang juga nggak ada. Sama paling ini sih, Ada sih makan sehat, makan bunga. makan sehat. Pandemi juga aku duluan suka nongkrong tuh. Tapi gara-gara pandemi Sebelum pandemi. Iya, gara-gara sebelum pandemi itu suka nyangkro itu jadi hobi gitu kayak ketemu ngobrolin. Tapi aku tuh orang pertama yang pasti biasanya ngajak-ngajak main. Tapi setelah pandemi terus efek banyak hal lah, suka di rumah akhirnya introvert. Netflix, kenal Korea. Ya sih, K-pop itu jadi salah satu hobi juga sih. Ngikutin hal-hal yang ada di K-pop. Oke, berarti itu udah menjawab ini ya. Pertanyaan nomor 4. Dan pertanyaannya Bang Tan, aktivitas selain YouTube itu tadi. Iya. Terus bertiga teman sekolah atau saudara udah pernah kita jawab. Teman kosan. Satu kosan. Oh, Aku sama Bagus satu kota dari Kediri, teman SMA. Kalau Ais sama Bagus satu kuliah, Kampus. satu kampus. Jadi Terus sekarang kita dipertemukan di satu kosan yang sama. ya, jadi sama-sama anak rantauan aja. Anak rantau. Oke. Dari Sandra Gema. Apa pendapat kalian tentang stigma di luar sana kalau ngefans K-pop itu dianggap alay? Alay karena artis yang diidolakan dekat dengan perilaku yang tidak lumrah. Contohnya operasi cowok pakai make up, cowok ngedance. Aku sering dianggap sama lingkungan sekitarku. Berarti siapa sebenarnya ya? Sandra ya cewek. Iya, Pak. Gimana menurut kalian? Karena fans sama EXO. Ya, ini Pendapat. lebih ke stigmanya ya sebenarnya. Kalau menurutku sih ya apa ya? Menurutku sih mungkin mereka belum tahu aja, makanya komennya kayak gitu, belum kenalan, belum coba cari tahu lah, makanya mereka kayak cuma lihat dari luarnya aja kayak Belum terekspos dan cuma bisa komen yang negatif gitu. Cuma emang stigmanya tuh malah paling sering ini tuh ternyata tak. plastik ya. Oh. Iya, sama. Itu dari dulu sih guys, sampai sekarang juga masih ini ya. Anak kecil aja yang itu ya plastik. Gak ngerti apa plastik apa emang.
stigmanya paling kenceng plastik. Cuma apa senengnya? Kalau kalian ngefans karena karya, menurutku kayak gitu nggak usah dipikirin gitu. Bener. Betul. Kalau suka karyanya ya mau plastik mau enggak, toh karya bagus. Agree. Jadi yo masa bodoh lah menurutku. Saranku sih masa bodoh aja. Iya, alay. Tapi kalau yang alay kan kayak apa ya? Kayak udah disebut alay gitu kan. Jadi Kalau penyebutan alay itu kayak apa? Mungkin ini sih menurutku ya itu tadi sih benar-benar aja pokoknya bodo amat aja sih kalau sama yang orang-orang yang seperti itu ya. Kalau emang ada orang yang nggak kayak gitu, maksudnya yang bisa diedukasi, gak apa education, gelem. Kalau kalian mau maksudnya untuk mengedukasi, tapi kalau kelihatannya orang ini diedukasi tak kayak apa ya? kayak udah mentok. Gak kayak ini Kayak bukan gak orang. kenal. Iya, bisa. Jadi mungkin bisa kelihatannya kayak misalnya di kehidupan sehari-hari tentang hal apa gitu. Kalau yang dikasih tahu tentang hal yang benar itu dia suka udah gua bodo amat, gua taunya gini gitu. Itu enggak Biarin aja. Itu udah enggak perlu apa-apain lagi sih. Biar enaknya sebenarnya ini aja sih apa seringnya. Ya kadang orang kayak gitu kan nggak mau denger juga kan. Makanya kalau kita yang adaptasi. Jadi kalau ada orang bilang kayak gitu ya udah biarin aja. Terus kalau kalian di dekat kayak gitu ya nggak usah ngomongin K-pop gitu. Iya. Nyari temen yang sefrekuensi aja. Iya, makanya. Jadi ya kalau lagi semuanya yang ngomong alay itu teman kalian, ya pas kalian ketemu teman ini ya nggak usah bahas K-pop gitu aja. Daripada kalian makan hati sendiri. Malah berantem sendiri. itu buang waktu itu Tenaga ini. juga. Malah jadi pertemanannya rusak. Iya. Jadi ya udah adaptasi aja. Dan sebenarnya kalau menurutku sih kalau nggak apa ya. Ya itu kalau kalian bisa adaptasi fan aja orang apa sih nih. Kalau kalian di sosialnya sama teman-teman kalian yang nggak suka K-pop bisa berinteraksi bahas yang lain dan nggak ada masalah, ya pasti ketemu gitu. Ya, cuma kalau dianya emang resek yang selalu ngejeng-ngejeng itu berarti emang kampret usah. aja. Iya, gak usah ditemenin. itu kampret aja. Emang kadel. Emang kadal. Ya itu kayak ada istilah educate yourself. Itu pentingnya itu sih. Jadi apapun itu sebenarnya masalah ya orang itu mau belajar apa enggak gitu. Bukan Mau tanggung cari jawab tahu kita apa untuk enggak. mengedukasi Nah, mereka bukan sebenarnya. tanggung jawab kalian. Oke. Lanjut. Apa pendapat kalian tentang EXO nih? Mbak Sandra ini EXO ya? Pendapat kalian tentang EXO sudah berapa bulan kah abang? Berapa bulan kan abang-abang ini Oh. rutin abang. Dan apa keunggulan yang dipunya EXO? Please kepo bang. Kita pasti jawab. Barang. Kalau mungkin yang dulu ya. Kelilitan kan? Apa sih itu? Kelilitan. Oh, silit. Guys, bukan silit maksudnya silitan. Ya ini dari Mbak Sandra Gema. Ini EXO sudah berapa? Ya, EXO itu aku baru dengerin EXO itu bareng sama Reaksi. Jadi gak ya ada exposure tahu EXO gitu, cuma nggak benar-benar tahu musiknya, nggak benar-benar tahu kayak gimana, jadi baru tahu murni dari Reaksi. Pertama itu kalau dari yang tak lihat pertama itu musiknya. Pas awal-awal dengan musik EXO itu apa ya? Aku merasa ini sih Nggak terlalu nyambung. nggak familiar di kuping gitu. Ya itu lambat laun itu jadi tahu oh ternyata ini stylenya SM. Emang gitu. Style agensinya gitu. Terus style musiknya ternyata lambat laun kayak gitu. Jadi emang akhirnya oh berarti ini adalah keunikannya gitu loh. Cuma emang apa ya, kalau style yang seperti itu kan nggak mungkin ada yang nggak bisa langsung nyantol di hari pertama, bisa ada yang nggak nyantol di semua Seterusnya. ya ada yang seterusnya, ada yang misalnya di beberapa lagu ada yang nyantol, ada yang nggak, makanya kita selalu nyoba nyari-nyari denger orang lain kan, buktinya Makanya mereka bikin banyak lagu. banyak lagu, makanya kayak lambat laun kan kita jadi tahu oh ini ada lagu yang nggak masuk, ada lagu yang gitu ya. Mau dong, ngapa mau balik gitu? Gatel ya. Ya, oke itu. Jadi yang tak tangkep pas pertama ini yang jelas itu gini sih. Personilnya itu
vokalnya kuat-kuat menurutku. Jadi kayak ini ya, soalnya waktu kesan pertama tuh lagunya aku nggak masuk sih. Lagunya kalau personal tasteku kurang apa ya kurang greget gitu, kurang masuk aja gitu. Bukan nggak bagus ya. Beda ini kalau musik itu masalah taste banget sih. Cuma tapi pas kalau ngelihat vokalnya emang mantep-mantep sih. Kelihatan banget pas nonton pertama itu langsung iki ke Dio sama jenenge ke Baekhyun, ke Chen yang sangat kuat-kuat. Terus apa lagi ya? Kai, Denseo. Iya, dance-nya Kai, terus ada yang aku lebih ke expose duluan tuh sebenarnya Chenyol kayak yang model apa ya? Nyanyi suaranya kuat tapi dia juga ternyata dia rapper loh. Kita taunya aku taunya dia tuh nyanyi. Bagus tuh nyanyi. Iya, ini nyanyi terus ternyata ya itu. Jadi kayak wah nangkepnya. Ternyata ini Ais lapar ya. Kita harus buka semua guys nih guys. Vokal ini banget sih. Apa namanya? Vokalnya kuat banget. Itu pokoknya dari kesan pertama yang tak langgol itu pas lambat laun ini. Apa ya? Langsung digas. Pas lambat laun kita ngecek, itu aku ini jadi tahu aksi panggungnya gitu. Oh, dia ini EXO ini kayaknya mau ngedance kayak gimana, vokalnya tetap enak lah. Tapi ya tetap kayak gimana ya? Kayak lebih ke amaze sih. Aku ya, soalnya yang tak ikuti itu rata-rata enggak dance base gitu loh. Yang apa ya, kayak di K-pop pun tapi yang banyak tak ikuti banyak yang enggak terlalu fokus ke dance-nya gitu. Jadi waktu ini oh dia ngedance tapi yang ini ya sih bisa enak loh performnya ya, jadi tetap apa ya, jadi makin kelihatan kalau ini mereka kuat-kuat. Paling itu dulu Pak, sampai ke persona ini dulu ya, apa sih nih first impression. Kalau kalian pas first impression kayak gitu? Aku first impression logonya Kamu Catchy. udah first impression, Jok. Kamu sudah first dia impression. enggak, maksudnya secara dari luar lah, belum masuk. Iya maksudnya ya Kalau aku sebelum gue bahasan. aku dulu tahunya itu gara-gara logonya unik gitu. Kayak apa? Itu bentuknya apa sih? Hexagram apa? Mana sih? Ya, Ya gitulah. Dulu dari kuliah udah sering Kayak lihat gini ya. logo-logo. Hmm. Jadi ini apa sih EXO itu? Terus baru ngulik ya pas sama reaksi. Terus awal dengerin lagunya ya kayak kok unik sih, aku dari unik. Tapi ya sama kayak bagus, belum masuk di tesku sih. Cuma semakin kesini terus kenal sama masing-masing personilnya, karakternya, jadi oh ternyata ini emang karakternya EXO itu seperti ini. Terus lihat project solonya juga, Wah, ya itu ternyata mantap juga EXO. apalagi jadi waktu kita ngeliat solo-solo itu jadi beda banget gitu, maksudnya kasih makin muncul lah. Aku justru jujur pertama gara-gara Dio, terus nonton solonya, terus kan aku paling nyantol di solonya Dio sih sebenarnya sama Baekhyun. Terus pas tahu ngelihat gara-gara itu jadi lebih Nyemplung lagi. mau nyemplung lagi gitu loh, kayak oh ternyata oh yang kayak gini juga ada bang di EXO lagunya kayak gitu. Jadi nggak semuanya eksperimental music kayak gitu. Ya ada ini ya. Andil kalian juga banyak sih di. Iya benar. Rekomendasi kalian. Rekomendasi kita baca terus ini yang paling banyak di rekomendasinya apa? Kulik. Jadi mau terima kasih juga sih karena kalian udah ngerekomendasiin banyak. Jadi kita tahu apa yang enaknya ditonton duluan. Iya. Kayak Chanyeol sama Sehun sing chill R&B, terus ada yang model Lai yang sampai itu Sangat ya itu ini sih soulful. momennya Lai itu pecah gara-gara itu sih. Itulah situasi itu. Terus juga tipikal yang modelan Chen yang ternyata balat-balat gitu. Suho yang kayak anak band. Aku sampai apa karakternya gara-gara kalian juga sih. Rekomendasi gue. Kai sih. Oh salah ngomong Kai sing soulful dan seksi. Soalnya lebih garam. Chai ya dia biasanya caranya apa? Apa?
Nah itu Udah dua pertanyaan aja, sekalian mau bilang terima kasih banget udah bikin video-video yang mengobati kerinduan dengan EXO. Kita juga terima kasih banyak buat kalian semua udah support kita sampai sekarang, ngasih rekomendasi. Thank you pokoknya. Oh ya, Saya selalu main atau lagi. Terus setelah kita nontonin apa aja nih? Reality show-nya aku malah luwe. iya. Luwe apa? Into lebih kerasa ini ya. Relate ya. Mana yang lebih dekat lah. Iya, lebih dekat personilnya. personilnya. Jujur kalau lagu EXO sing paling tak cantol iku Coco Bob. Kalau Tempo. sing iya Tempo, Coco Bob kali itu loh, sing iklan apa sih ini terakhir? Hancur. Iklan. Oh iya, iklan apa sih kembali? Iklan apa sih itu? Alkalin ya? Enggak, lagu yang iklan itu. Lo lihat, Aha, Love Me, Aha. Aha. Aha, itu. Cuma kalau yang benar-benar tak ikutin itu soalnya Dio sih. Masih ada tak terus kalau lagu kayak sing anyar. Pijes. Bijas itu apa sih? Kalau aku mau belum. Iya. Aku versi impressionnya di EXO nggak masuk juga sih. Kayak, nah sebenarnya kalau aku bukan musisi kayak gitu sama bagus. Kita juga bukan musisi. Kita bukan musisi. Musisi, Penikmat musik aja. Bukan anak band. Jadi band enggak, kalau dengerin lagu enggak ngulik segitunya. Jadi dengerin sekali masuk enggak, dan aku kebanyakan pas ngeliat MV-nya EXO kalau sekali kebanyakan enggak masuk. Harus diulang ya. Harus diulang, paling enggak 2 atau 3 kali baru masuk. Nah, jadi aku lebih ke tipe orang yang menikmati reality show. Jadi lebih seneng nonton bocah-bocahnya main-main gitu loh. Kalau musiknya ya buat didengerin aja. Pas main-main langsung udah masuk. kayak jadi Temen. jadi kayak temanmu ada yang bikin karya jadi kayak support aja. Jadi gitu. Nah, tapi sekarang beberapa lagu EXO masuk tadi Tempo, terus Love Shot aku masuk ke playlist. Sama Rose-nya Dio adalah playlistku juga. Ya Enak. Tahu itu. Thank you. Sehat-sehat selalu abang, reaksi harta karun banget. Wah, thank you. Sehat-sehat juga buat kalian. Oke, lanjut dari Sally Puspitasari. Wah, ini kayak pertanyaan keren sini. Menurut abang-abang, dari sekian banyak grup yang di react, grup mana yang paling berpengaruh atau setidaknya memotivasi untuk menjadi orang yang lebih baik lagi? Waduh. Mantap pertanyaannya, guys. Karena menurutku setiap grup pasti punya ciri khas atau ada pesan positif yang mereka bawa buat penggemarnya. Pengen tahu aja bang saat ini dengerin cuma buat hiburan aja atau emang ada hal positif yang bisa diambil dari mereka? Ada sih. Biar yang pada nggak suka K-pop atau negative thinking bisa terbuka hatinya ya, kayak Gak suka K-pop nggak nonton kita juga. Iya, nggak tahu sih. Iya. Siapa ya grup yang banyak sih sebenarnya? Ya banyak. Aku banyak sih. Aku bisa menyebutkan satu-satu Iya. titel. Cuma kayak nanti bakal menjangan. Aku setuju sih, ini menarik sih pertanyaannya. Iya, Bagus menarik banget. Sally. Thank you Mbak Sally Puspitasari ini. Karena ya itu yang bagus banyak, yang ini banyak, tapi yang bisa ini apa penggemar-penggemarnya banyak apa? Aku coba jawab ya. Tadi kalau iki itu pengurusnya banyak. Orang itu ada beberapa artis yang bikin karyanya itu emang dibalut kayak Pesan-pesan yang inilah kayak misalkan empowering, healing. Ada yang dia tuh nggak menunjukkan itu gitu di dalam karyanya, tapi sebenarnya kalau kalian tahu proses dia membuatnya, terus how ya mereka itu bekerja keras lah, maksudnya ya ini semua ini juga kerja keras, tapi apa ya, karena mungkin ini relate-nya karena aku juga nonton beberapa iki paling apa jenenge behind the scene gitu-gitu ya. behind the scene, terus apa survival jadi lebih
lebih relate ke situ kali ya. Tapi sama lagu-lagunya ya itu sebenarnya itu approach-nya kurang lebih seperti itulah. Ada opsi, ada beberapa dari karya yang eksplisit, ada yang mungkin implisit gitu, yang mungkin nggak langsung bisa kita tangkep gitu. Tapi kalau yang benar-benar bisa, pertama aku mau jawab yang eksplisit dulu sih, yang menurutku lagunya itu terang-terangan kayak sering banget tentang empowering sama healing gitu. Itu di top of mindku ada BTS, ada ITZY, terus ada apa lagi ya? Blackpink. Ini dari lirik yang empowering ya, Blackpink. Terus apa lagi ya? Stray Kids. Ya, Stray Kids. Tapi ini kalau yang benar-benar majority kayaknya empowering ya, menurutku BTS kalau gitu. Karena mungkin karena paling eksplisit. Image-nya itu kena banget sih. Gue pertama kalau mau BTS itu hampir semua temanku yang psikologi cewek gitu-gitu yang itu banyak yang into ke BTS karena liriknya yang empowering. Dan mungkin ya kalau kita tahu backgroundnya mereka yang dari apa jenisnya, ya pokoknya dari apa ya, kayak relate aja gitu lah, dari bawah, dari agensi yang enggak ini sampai awal gitu. Tapi kayaknya yang tak bahas ini dari segi eksplisit liriknya. Itu liriknya BTS sih banyak banget lagu yang tentang nggak usah peduli sama ini, ya, jadi diri sendiri. Terus tentang pekerjaan, bahkan pokoknya kita belum banyak yang ngeliat tapi udah nangkep yang kayak lagu pertamanya dia aja nomor 2 itu tentang iki ya wes RP berkarir dia tentang karir lah, intinya bisa jadi apa aja. Terus ada yang ngomongin ya intinya banyak lah, semua lagu BTS kayak gitu. Kalau kelihatannya sih kan kita cuma ngeliatnya yang cypher gitu, itu kan haters gitu kan, yang kayak gitu padahal di dalamnya banyak yang enggak itu tentang apa ya, kayak pergantian usia dari remaja ke dewasa muda itu pemikiran tentang apa aja dan lain-lain lah, kayak BI ya lumayan. Ya, BI. Solois juga lumayan. Solois banyak sih. Wah, solois banyak sih. Ya approach-nya beda. Kayak kalau yang eksplisit tadi sih. Tapi kalau yang ya kayak Easy juga itu banget sih. Dia kayak apa ya? Empowering arek-arek enom gitu sih. Anak-anak muda biar ya udah jadi dirimu sendiri. Terus ini jadi itu kayaknya bakal banyak yang relate gitu. Terus makin kesini isunya makin berubah gitu. Tapi tetap empowering juga gitu. Terus apa lagi? Ada lagi nggak sing eksplisit kira-kira? Iya, paling kentara dua. Paling kentara iya. Sejauh ini ya, maksudnya yang lewat lirik ya. Yang maksudnya banyak banget yang liriknya seperti itu sih. Cuma kalau untuk di approach lain satunya di prosesnya sebenarnya kan ya apa sih, emang bisa lirik tuh emang bisa berpengaruh juga dan pengaruhnya cukup kuat. Cuma kan karya itu sebenarnya pada akhirnya untuk dinikmati. Walaupun kalian berusaha mengambil hikmahnya, mengambil pesannya, cuma ya ini ya pokoknya dinikmati aja lah. Kalau bisa mengempowering ya bagus, kalau enggak kayak gitu berarti ya musikalisasinya gitu. Nah, cuma di prosesnya itu menurutku bukan hampir sih, bahkan semua boyband dan girl band, kalau kalian ngikutin proses gimana mereka bisa kebentuknya, terus pas audisinya, terus pas latihannya kayak gitu, kalau aku sendiri sih kadang ngerasa ini apa sih, malu gitu. Kita bukan apa-apa gitu. Iya. Jadi rasanya itu malah apa yang tak lakukan sampai sekarang tuh ya gak ono belum menghasilkan. Iya, belum maksimal gitu. Maksudku kadang kan kalau orang lihat kayak grup boyband gitu kan dilihat lebih mau stigmanya kan plastik, terus apa sih sing
banci lah, Make yang up, make up lah, opo lah kayak gitu. Cuma kalau ngikutin ya mereka nggak main-main gitu buat jadi sampai di titik ini. Debut bikin karya itu nggak main-main kayak siapa sing debut bawa lagu udah berapa ribu, mas lagu udah kayak contoh YG aja dah. Ya. Pas siapa winner mereka satu orang suruh bikin satu lagu Iya. yang diterima bahkan nggak satu pun Nggak gitu. diterima. Jenny gitu katanya juga bikin lagu udah banyak tapi nggak ada yang dirilis. Iya, maksudnya banyak yang ketahuan. Jadi perjalanannya itu ya nggak setengah-setengah gitu. Ya. Jadi lebih aku rasanya lebih malu sih kalau ngeliat kayak gitu kita udah songong-songong wes paling oke. Udah paling oke, udah bisa ngatain semua orang cuma padahal belum maksimal usahanya. Justru yang nyemangatin kayak gitu. Iya, Maksudnya iya. ini bocah-bocah Korea itu bisa gitu. Masa aku kaget. Jadi Iya. jadi lebih semangat melakukan sesuatu. Jiwa kompetisinya Iya, terpicu jadi ya. Bener. betul setuju sih. Soalnya aku ya tadi nyambung sih sebenarnya yang bikin aku apa ya happy dan pengen itu tuh awalnya gara-gara aku waktu ngelihat survivalnya Big Bang lah pokoknya. Tapi ini aku setelah Big Bang nulis winner sama Icon itu aku tak nonton itu sebelum ada reaksi. Jadi wancuk sesusah iki ya untuk berkarya untuk ini terus pas aku ngelihat lirik yang dibuat kayak dibikin GD, dibikin BI, dibikin Mino gitu-gitu. Jadi kena banget gitu pas aku nonton flashbacknya terus jadi sangat apa ya? Mukul. Iya sih. Terus ya gitu. Jadi kayak secara nggak langsung memang jadi ini sih ngemot kayak apa ya kayak Ya ini mau jual kompetisi. iya aja karena mungkin di Korea itu kan iya vibes-nya Kompetitif. kompetitif nggak cuman di masalah jadi musik ya mungkin di sekolah pendidikan dan lain-lain itu mungkin yang paling tak ambil dari ketika nonton K-pop itu sih jadi lebih ojo gampang puas gitu-gitu sih dan Males. ya males dan lain Hobi turu-turu aja. tapi hobi turu-turu tuh aku nggak melihat sisi negatifnya gitu. Maksudnya aku masih belum merasa itu negatif sih kayak kecuali seharian tunggu kalau iya aku baru. soalnya aku masih merasa Selama pas produktif kamu bangun kamu produktif melakukan sesuatu. iya aku bukan berarti tidur itu nggak kerja nggak ini guys jangan anggap itu ini ya karena aku bukan excuse sih tapi emang kalau lagi nggak tidur aku ngelakuin sesuatu gitu ya itu jadi kayak gitu ya kayak banyak lah yang udah tak nonton jadi sampai belakangnya itu banyak banget yang dapat kayak cara nulis liriknya karena ini kalau kalian suka yang tulisan-tulisan ini ya maksudnya lagu-lagu sing menurutku mantep lirik-liriknya aku tuh seneng penulis itu sejauh ini kalau yang produser setelah kali Gus Idol itu GD, BI, Suga aku Suga itu sebenarnya solo-solonya udah tak dengerin duluan sebelum tapi nanti kita nonton bareng lah terus juga ada apa lagi ya banyak sih Teddy tapi apa ya lirik yang menurutku wah gitu loh kayak gitu Yun Nah, terus ya Mino terus iki Bang Chan Bang Chan itu ya ini lately emang salah satu orang yang proses yang paling menarik sih gila tuh Stray Kids ini. iya terus apa lagi ya nah ini yang kita sebutin tuh ya karena yang udah kita tonton ini pelan-pelan ya kita pasti jangan nganggep Ya, yang ini enggak enggak. ini yang kayak ya yang top of mind kita dan udah kita ikuti dari lumayan jauh lah ya banyak sih kalau mau disebutin satu-satu ya. Pasti. Kayaknya semua juga berpengaruh. iya maksudku iya benar-benar Di prosesnya semua berpengaruh. Cuma kalau tadi yang approach-nya lirik ya ya, di kita yang kita tahu baru itu ya, jadi kayak dia sama si yang benar-benar ini ya cuma kalau yang benar-benar memotivasi aku udah dari zaman kenal Blackpink Big Bang itu sih aku awal yang paling wah terus tapi pasti kesini terus tahu teman-teman dengerin BTS karena itu jadi kita tahu juga dan dapetnya juga menarik gitu Stray Kids dan lain-lain lah banyak ya semoga
kalian semua juga kayak gitu ya. Bisa mengambil Pas sisi positifnya, bisa memotivasi ya di kehidupan kalian lah. Artis yang kalian dengerin nih. paling enggak buat kalian sendiri lah. Nggak usah Muluk-muluk. nggak usah mencoba untuk memaksa orang lain seperti itu. Betul karena pasti PR banget. Capek sendiri sebenarnya. Setuju. Oh sama aku pengen flashback dikit. Tadi yang pertanyaan EXO Oh. mau menyelamati fan-fannya EXO karena lagunya Baekhyun peringkat 1 no, gitu no. Di Asia Musik Award. Oh. Apa di mana? Bambi ya? Oh, Bambi. Congrats. Song of the Year. Song of the Year. Mantap. Bagian ini kok Twitter banget ketika tahu lawak. Menarik kan. Oke. Lanjut kali ya. Ya. Ini ada dari K-pop No Bacot. Waduh. Mungkin atasnya dibaca dulu. Oke, ini ada Chandra Dewi mau bilang makasih aja sudah mau nge-react grup band favorit para boys walaupun gak sebanyak view grup lain. Semoga tahun depan channel mas-masnya lebih sukses. Amin. Amin. Terima kasih. Sudah memperkenalkan kita dengan CN Blue. Iya, terima kasih. Apa? Thank you. Ya jangan khawatir view-nya banyak atau enggak, pokoknya kalau kalian punya ngerasa ada wah ini musisi bagus perlu direkomendasiin kita pasti akan kita ajak. Oke, ini K-pop Nabacot mungkin bisa bahas tentang isu K-pop untuk tahun depan kayak boy group dan girl group baru, unit baru, idol yang mungkin tahun depan ada yang masuk keluar dari Wamil. Coba CB group Comeback group. Oh, comeback group. Konser tahun depan, jadi biar semua fandom bisa saling tukar info. Oh ini mungkin ini apa saran konten ya? Bisa Nanti kita riset dulu. Iya, kayak menunjukkan apa yang kita tahu. Cuma kalau prediksi. Menarik prediksi. Quarter pertama mungkin konten dari Blackpink sih. Pasti ada lah. itu harapan. Bukan prediksi tapi harapan. Tapi aku prediksi juga prediksi. Soalnya yang waktu itu kita lihat interviewnya Lisa sama Zack King. Itu Lisa kayak udah ngomong tapi kayak jadi kabarnya mereka itu udah sering ke studio lah, sering rekam. Nah, ya tunggu aja mungkin. Kemarin kan jadi ke studio. Ya, mungkin awal tahun ya kuarter pertama lah 2022 mungkin ada sesuatu dari Blackpink. Terus tebakanku ya Blackpink itu paling menurutku tahun ini depan kalau nggak comeback konser. Kalau comeback kalau tahun depan tuh pasti comeback, tapi aku masih apa ya, kalau di kuarter pertama paling di Maret, kalau nggak Februari, tapi kalau kuarter 2 aku yakin di April. Kalau ininya ya apa namanya comebacknya, tapi aku yakin pasti ada konser sih. Yang paling apa sebenarnya prediksi itu pasti ada konser Blackpink. YG Family. Nah, kalau yang boy groupnya aku kemarin tuh kalau di apa aku tahu sih. Iya, soalnya ada ini di YG itu ada, aku baca di mana aku lupa ya. Pokoknya ada bulan Februari itu studio yang hall yang udah dipesan YG. Kan berarti untuk konser lah. Nah, itu either cowok, cewek aku ngerti itu either icon Blackpink atau icon apa gitu. Atau YG Family konser. Ya. Tracer bisa. Tracer comeback sih. Ya. Kalau Tracer kuartal pertama tebakanku comeback. Terus Winner bakal comeback tengah tahun menurutku. Ya. Karena 2 orang balik Masih dari Wamil kan. Terus itu kalau dari YG. Itu dari YG ya? Dari YG. Kalau JYPN jelas. JYPN tapi masih belum tahu sih kapan. Apane aku sih gak yakin secepat itu sih sebenarnya. Yang jelas sih JYPN tahun depan. Ya, cuma aku gak yakin di kuartal pertama sejujurnya. Tapi meskipun ada orang bilang banyak yang di Februari ya. JYPN terus Extraordinary Heroes album mungkin. Mini album mungkin. Terus menurutmu JYPN itu ya JYPN itu comeback mepet hitungannya kan cuma 2 tahun, 2,5 tahun dari ITZY itu menurutmu cukup gak? Kecepatan orang. Kecepatan atau gimana gitu, atau bahkan yang enggak bodoh ya biasa. Enggak sih biasa aja.
Justru malah menurutku JYP kayak mengejar ketertinggalan. Soalnya kalau baca yang tak komen dari komen yang tak baca itu JYP kan banyak yang ngerasa jaraknya terlalu dekat sama ITZY. Nah, tapi kalau pendapatku pribadi ya sama sih. Apa namanya? Ya udah biasa aja. Karena approach-nya JYP kalau ke grup kayak mantap sih. Maksudnya selalu beda gitu loh. Soalnya sama ITZY aja enggak ini kan. Maksudnya enggak saling ada klasik, mau seneng. Tidak bermasalah. Di tahun 2021 Twice sama ITZY juga sama-sama ngeluarin album tapi dua-duanya booming. Iya. Makanya kayak beda ini, beda agensi. Iya, rasa ini ya. Dan kita padahal nunggu mereka collab atau interaksi. Kalau aku sih suka nonton interaksi ya. Bismillah tahun depan ITZY konser. Bismillah pokoknya kudu. Ini lebih ke mengharuskan ya. Aif kan salah satu yang baru. JYP itu Stray Kids konser sih ke dunia. Konser juga. Lagunya udah banyak sama kayak ITZY tapi belum. Day6 masih abu-abu kalau Day6 ya. Day6 ini paling ya memanfaatkan orang yang ada lagi. Twice udah konser. Kayaknya liburan dulu kayaknya. Mungkin bikin materi lagi. Konser ini. Masih lanjut konser ya gitu. Tur Amerika kan Maret April itu Amerika, Februari itu Jepang. Oke. Jadi konser itu world tour. Kalau Twice itu world tour. Jatuhnya world tour ya. Itu JYP. Yang guys SM GOT. Tapi GOT ini aku nggak paham. Dia tuh akan cuma satu lagu. Bukan satu lagu kayak cuma occasional, project occasional atau jadi girl group. Iya, tapi menurutku sih occasional menurutku. Mungkin lah famous bubar. Enggak, bukan bubar. Maksudku kan kalau Super M kan enggak occasional kan? Emang iya? Enggak, Super M kan sebenarnya unik baru. Nah, menurutku enggak akan kayak Super M gitu sih menurutku si GOT. Kalau menurutku ya. Karena itu kayak cuman kolaborasi konser buat tahun ini, buat awal tahun, tapi bakal ngeluarin lagu sih. Satu lagu gitu. Cuma movementnya SM agak susah bukan agak susah. Unexpected. Sebenarnya kita nggak tahu tujuan dari tren untuk Kwangnya apa? Kwangnya Station sama Pink Blood ini apa? Iya. Bukan tahu deh, aku belum tahu. Mungkin di fanbase sudah ada. Iya, dan apa ya? Aku tuh sebenarnya bukan orang yang into ke teori. Jadi semakin banyak teori itu semakin bingung sebenarnya. Cuman kalau ada yang ngasih tahu tak baca. Maksudnya bukan yang kayak ya gimana, tapi enggak yang terlalu menyalahi terus. Kalau aku bukan orang yang memprediksi. Jadi aku nunggu aja. Menerima apa yang dikasih aja. Kalau aku masalah K-pop agak pasif. Kalau ada yang dikasih ya diterima. Ya. Kalau nggak ada ya kita cari yang udah ada. Aku menunggu, tapi aku juga expect kayak aku expect tapi kayak kadang nyelatu cancul gitu gak ngetu sih lagunya. Iya. Emang gak enak sih, tapi kalau karena ya emang suka ya, karena nunggu ya. Maksudnya masa ditunggu-tunggu nggak keluar. SM paling apa ya? Aespa karena lagi panas-panasnya menurutku pasti harusnya momennya tetap dijaga. Iya, Aespa. Harusnya momennya nggak tahu, paling ya ada sekali comeback kali tahun depan. Full album belum kan? Belum. Wah, siapa tahu full album tahun depan. Apa lagi ya? Red Velvet ini udah lumayan sepuh lah bareng sama Blackpink lebih duluan. Agak turun ya rasanya. Red Velvet itu bukan turun sih, karena hiatusnya Wendy itu kan pada solo kan. Oh iya. Maksudnya pada Wendy hiatus emang. Ya kan cedera. Jadi di SBS Gayo Jun 2019 itu Wendy ceplok tuh. Makanya operasi muka, operasi apa jenenge punggung parah tuh, sampai setahun kok. Setahun istirahat, terus tapi pas Queendom kan naik lagi. Ya itu setengah setelah 1 recovery tahun setengah setelah itu tuh. Makanya maksud abis Queendom agak turun lagi, agak diem gitu. Iya. Abis Queendom, terus di acara-acara overseas ini kan Wendy jadi pembuka terus, udah diopo, jadi malah di KBS Song Festival collab sama ITZY sama AF. Ya, terus di Gayo Jun juga nyanyi jadi pembukaan acaranya juga. Wendy sih cantik. Wendy emang mungkin itu sih. Hal yang lain
banyak sih. Tadi Kita NCT sih. Wah, NCT kok. Jadi kayak Konsernya kayak nggak akan berhenti tuh. jadi albumnya juga masuk top di Lu emang NCT album of the year. ngawur sih. Stiker. Ngawur. Jadi berbagai acara ya. Karena nggak tahu ya approach-nya mungkin lebih ke unik ya. Kayak itu kayak membuka ininya sendiri lah. Kayak ini sendiri. BTS konser. Banyak sih kalau disuruh isu-isu gitu. BTS libur kan sekarang ini. Terepik sih, libur benar-benar istirahat. Jadi tapi konten tuh ada. Tapi kemarin apa? Ada 3 personil BTS yang positif COVID. Oh iya sih, nggak COVID ya. RM sama mana? RM siapa lagi? Phil siapa lupa. Wah 3 personilnya. Siapa itu baru RM. Tadi jadi itu ceritanya dia pulang dari liburan. Iku entah liburan atau dari mana gitu. Project karantina kan. Pas tes datang itu negatif. Karantina mau keluar Tes lagi positif. positif. Jadi mereka sebenarnya kayaknya nggak kenapa-napa sih. Harusnya. Ya, gue doakan semoga cepet pulih kalau ada gejala. Oke. Itu tadi prediksi kita aja ya. Prediksi. Bisa benar, bisa enggak, bisa ya harapan juga. Tapi dikasih apa-apa kita terima. Grup sih, tapi seru sih kayak seru. Grup karena AIF lagi panas sekarang di Korea. Terus Itzy sama aespa ini lagi ini juga gitu kan di Korea. Terus jadi ini terus di bawah ada ya itu AIF, ada ya nggak tahu ya Stacy sama Weekly ini akan konsisten atau enggak. Terus ada ini Kepler baru mau ini debut JYPN plus YG katanya 2022 ngeluarin girl group. Wah, semakin persaingan semakin ketat. Mungkin terus sih kalau asupan konten semakin banyak, mantap. Lanjut nungguin dia konser SM Family Stage yang lalu-lalu sebelum konser 2022. Oh iya, menarik. Nanti ya kita cek, kita coba lihat-lihat nanti. Cari-cari. Kalau kalian punya rekomendasi linknya silakan bisa di-share. Ya mohon bersabar saja, pokoknya kita pelan-pelan tuh bukan kita nggak baca sih, emang waktunya. Channel yang paling gue suka nih, tetap semangat ya. Thank you. Adorable Army, thank you. Ada Rebel Army, kita like aja. Oh udah di like. Nggak ada reaction EXO kah? Sabar. Sudah tadi barusan di post. Oh ya. Cuma channel ini sih sekali ada notif kayak nge-react apa gitu langsung buka. Weh, thank you. Blue Salvia. Seneng lihat ekspresi natural kalian traveling react-nya itu menyeluruh gitu, dari performance, arti lagu, konsep MV, pokoknya semangat terus. Thank you. Matur nuwun Mbak Blue. Kapan-kapan kita Mbak Blue, Mas Blue. Kita tuh sebenarnya lagi nyiapin sesuatu biar kita bisa berinteraksi lebih apa jadinya? Apa ya? Intens. Iya. Gak ngapus sih gimana ya? Jangan berekspektasi tadi. Iya, pelan-pelan soalnya keterbatasan. Oke, apa alasan kalian bikin? Oh udah tadi, alasan bikin channel udah kita. Iya tadi dong. Konten reaksi ceritain juga awalnya menjadi kayak udah. Kalau mau lengkapnya nanti lihat di link sebelumnya. Bang suka tahu juga kalau iya. Nah, drakor kita baru mulai. Guys. Sebenarnya dari beberapa dari kita udah pernah nonton lah ya. Cuma kalau ngulik drakor kemarin. Ya secara niat untuk pengen nonton dan konten. Iya. Snowdrop-nya Jisoo episode 1 sudah bisa disaksikan di Zosia Bus, linknya ada di deskripsi. Ya itu ada, kalau iya terakhir nonton drakor apa ya tuh. Nah, kita ekspektasi nanti kedepannya bakal banyak sih nanti. Kita juga belajar nonton K-drama. Selama reaksi konser, grup mana yang membuat abang sekalian terkesan pas nonton? Wah, susah ya konser ya. Konser beda sih. Kayak semua ya, setiap grup pasti ada penampilannya menampilkan yang berbeda lah, kayak stage act-nya, performance-nya, tapi yang paling terkesan, yang paling berkesan Blackpink. Iya, Blackpink iya juga sih. Alasannya? Aransemennya. Terus aku terkesan dengan ini interaksinya. interaksinya. Big Bang juga interaksinya bagus.
BTS aku terakhir lihat, aku nggak nonton full sih, tapi lihat cuplikan-cuplikan di YouTube konser terakhirnya BTS yang di Amerika. Mantap ya. Pecah. Visualnya ngeri sih. Iya. Ngeri visualnya. Sama sih, kalau aku ini beneran ya tuh biasa. Kayak aku kalau nang konser itu yang tak cari itu bukan apa ya, meskipun dia grup ya kemarakan guys. Sorry guys, kelihatan kan? Kelihatan. Kalau konser itu biasanya yang tak cari itu efek apa ya? Harus live vokal. Iya. Terus Live musik lah. harus live music, terus kayak apa ya? Pakai band itu plus banget menurutku. Terus Aransemen lah. ya karena itu ngaruh ke aransemen, karena kalau konser itu kita expect yang beda sih ketika dibanding sambil rekaman lah ya, audio. iya itu rekaman ya. agree. Terus sama ya itu apa ya, feeling stage presence ya kayak maksudnya presence-nya dia di atas panggung itu gimana gitu. Karena ada nih yang ngedance tapi Ya biasa. beda-beda, ada yang ngedance tapi nampil toh, tapi ada juga ngedance yang apa ya, Interaktif. Bisa bahkan nggak interaktif tapi kayak kerasa apa ya, Tersampaikan lah. iya kan. Aku baru bisa ngebandingin itu sih, tapi aku nggak menyalahkan yang emang into ke dance, karena kan itu ya salah satu hal keunggulannya K-pop ini kan, dia kuat nyanyi dance dan lain. Cuma aku kalau preference yang lebih tak cari bukan dance-nya sih. Iya, cuma aku paling sing gawe bagus yang paling kena ini sih. Nyanyi live sih. Kalau pas konser mereka full live, respect naik. Iya. Coba full BTS, EXO, ya. Stray Kids. Aku ya itu sih, mungkin aku belum banyak nonton konser ya, tapi Jadi belum. tapi yang udah sempet tak tonton full itu bareng Reaktor tuh, nonton Big Bang, nonton Icon, nonton Winner, nonton Blackpink. Kebetulan ke YG semua. dan itu, tapi emang apa ya, aransemennya beda kabeh yo. Maksudnya kerasa banget ini konser apa ya, kayak gitulah, dapat banget spesial. iya. Spesial Dan konser. gimana ya, kayak ya dance-nya minimalis gitu. Ada beberapa lagu yang ini sih, ada yang beberapa lagu, apalagi yang kalau boy groupnya kan YG kayak gitu kan tipikalnya. Dan itu aku kebetulan ya klik banget di situnya sih, bukan karena agensinya, tapi memang kebetulan approach-nya kayak gitu. Tisu. Dan band-bandnya ya gue mau sih, sampai aku aja tahu bandnya, sampai tahu ngulik ini kan berarti ya itu. Terus kalau dari mungkin visual itu tambahan-tambahan yang aku nggak terlalu preference ya, maksudnya kayak mungkin kayak Ada visualnya Jisoo. maksud visual stage ya. Karena kan mungkin kayak ada beberapa orang yang suka juga kan kalau visualnya bagus dan lain-lain. Terus aku yang pernah sering kita tonton bareng juga EXO ini kalau konser juga mantep sih. Tapi cuman lebih beda style aja dibanding yang kayak Big Bang kayak ini gitu. Jadi sama-sama mantep tapi beda style sih. Karena dia kan power dia di apa ya, kualitas vokal yang ini, terus sambil joget gitu. Yang kita belum tonton konsernya NCT. City kayaknya belum ada konser full ya. Online, Tahu sih. konser online sih. Oh ya. Pasti beda sih feel-nya. Iya kan. Terus ini Kalau kalian ada konsernya NCT, Linknya. bisa dikasih link ke kita. CN Blue, aku seneng banget konser CN Blue, soalnya kerasa banget itu konser band. Jadi kayak Day6 konsernya juga. iya, Day6 juga. Cuman ada kayak apa ya? Nggak tahu ya. Mungkin kalau preference aku lebih, kalau konser aku lebih suka yang kayak model CN Blue gitu. Kalau ini ya lebih ke preference aja sih kalau model konsernya. Mungkin kalau kalian ada rekomendasi yang konser-konsernya, atau mungkin kita belum banyak nonton aja gitu. Terus apalagi yang udah tak tonton ya, BTS ya. BTS sih. BTS ya. Terakhir nonton. Ya itu BTS juga ini sih. Kan beberapa kali juga ada yang kita nge-react juga kan. Beberapa konser itu ya kelihatan apa ya, ada di panggung gitu loh. Iya. Gak yang ini ya, Menguasai. menguasai panggung bukan. Menarik sih bahas konser. Kayaknya kita perlu banyak nonton konser. Pokoknya kalian kalau punya rekomendasi link-link konser, full konser yang pasti harus kita tonton nih, silakan rekomendasi. Karena kalau konser itu ini loh, kalau aku tuh pengennya nyanyi bareng karo lek full dance kono, kayak aku kayak bayangnya gitu. Event itu mungkin
grup favoritku kalau nggak terlalu banyak itu juga aku nggak akan ini ya, bukan preferenceku juga sih. Oke. Ini lanjut. Oh, ini lebih ke request ya. Nonton performance stage NCT 2021 beautiful bang. Thank you. Request reaksiin Romantic and Idol season 1 dong. Upload sosial nanti dibeli deh. Thank you. Nanti ya kita coba cari-cari dulu lagu EXO Arcade. Ini lagi nungguin EXO Arcade season 1 udah episode 1. Komennya soalnya udah kemarin. Ya EXO nanti Exolander habis main Arcade lah. Main game pakai Mafia game pakai Zoom yuk bang. Wah, Menarik ini sih. sedang Interaktif ya. direncanakan. Ini sedang di enaknya gimana gitu masih dipikirin. Kalau kalian ada ide yang teknis yang menarik, Atau kalau kalian ada link YouTube untuk teknisnya, ya contoh-contoh teknisnya. Girl group baru bang, Girl on Top. Nanti kita mulai kulik juga. Ngomongin ini menarik sih, Aulia HNF ngomongin beban hidup boleh boleh sih. nggak? Ngomongin aku pengen tapi sambat apa ya sambat. Langsung Aulia langsung DM Instagram. Gak apa sih kita coba sambat 2021 sih yang paling buat sambati apa? Yang paling ya kayak Apa? anjir kita kudune gak ngene gitu. Wah bang, Aku yang paling tak sesalkan di 2021 apa ya? Ngomongin beban itu. Apa ya? Beban hidup. Aku merasa telat pindah kerja sih. Oh, Kalau aku itu sih merasa kayak tapi di sisi lain bersyukur karena akhirnya pindah juga gitu. Ya ini bukan berarti gimana, cuma aku merasa terlalu nyaman, sering terlalu nyaman di situasi jadinya begitu. Itu di 2021 yang penyesalanku paling besar itu sih. aku apa ya? 2021 beban, penyesalan, beban. Lebih ke mangkel gak ada mari-mari, nggak kelar-kelar pandemi. Iya. Jadi kan sebenarnya Oh iya, aku tuh udah beli beberapa tiket konser di 2000, aslinya di 2020 kayak Hammersonic dan lain-lain. Itu kan pandemi 2020 terus diundur 2021, terus ya 2020 berjalan, kayaknya nih 2021 bakal lebih ini deh. Ternyata pas 2021 sama saja, bakal Malah lebih runyam, pertengahan lebih itu surut, tai sih. Menurutku batal lagi konser dan lain-lain. Iya deng sampai lupa ada corona. Iya. Terus apa ya? Itu Corona itu banyak dampak positifnya atau negatifnya? ya ada positifnya ada negatifnya sih. aku lebih banyak positifnya sih. Dampak dari ada coronanya. Contohnya apa? Positifnya ya. Aku mulai jualan tuh gara-gara pandemi. Aku mulai menjajaki bisnis Ini dari- dampak positif Iya, corona iya. ya. Reaksi ini gara-gara corona. Tapi kalau misalnya nggak ada corona, nggak ada tuh. Kemungkinan enggak. Aku nyari kerjaan. Barriernya apa? Maksudnya kira-kira penghalangnya apa kok kepikiran gue kayak corona aku kayak gak gawe iki. No, soalnya semua tercukupi ya. Oh, soalnya kemungkinan Zona dapat nyaman. kerja, Zona nyaman lah itu. dapat proyek banyak, terus dapat kerja ini. Aku kan sebelum corona baru lulus guys, baru kelar baru lulus, habis itu rehab patah Patah tulang, tulang. terus habis itu balik ke sini, Dengan 3 hari Corona. lockdown. 3 hari lockdown. Sebenarnya aku balik ke sini harusnya dapat proyek sebulan. Oh iya Oh iya benar. Harusnya aku balik ke sini. Aku kan rehab di jalan cerita ya. Aku jadi lulus tahun 2018 nih, kerja bentar. Habis itu 2019 tengah Kena musibah. ya patah tulang lagi. Terus rehab setengah tahun. 2020 sampai 2020 awal balik ke sini lagi. Aku rehab setengah tahun tuh di Solo, di rumah. Iya. Itu 2000 Maret awal balik ke sini. Cederanya gara-gara main bola sama aku guys. 3 hari di lockdown. Aku balik ke sini harusnya dapat project lumayan gede. Tunda. Nggak jadi. Jadi malah. Nah, habis itu Terus sih. pusing gimana? Kok ada sih? Enggak. Habis itu pusing mau gimana? Aku punya hobi, punya barang, tak jual, laku. Udah sekarang Jadi
penghasilan. Iya, Jadi- penghasilan dan jadi memicu Semangat sih. ide-ide bisnis. Iya. Jadi apa? Iya. Yang Harus belum semangat bisnis sebenarnya. jadi paham gitu loh. Kalau aku mau jualan ini jadi kayak gimana. Terus sekarang dapat kerjaan di tempat yang Yang- sesuai dengan hobiku. Iya. Itu termantap sih menurutku. Sama ada reaksi juga dapat. Cuma kalau penyesalan tahun ini tadi ngomongin hal positif ya. Cuma kalau Iya, penyesalan tahu. tahun ini aku nyesel apa tadi lupa. Gak lupa sih. Ya ada beberapa kesalahan langkah gitu. Beberapa kesalahan langkah yang aku nyoba buka angkringan 4 bulan di karir gagal ya. profit. Kayak pas buka usaha kayak meleset dari apa namanya? Lebih ke diri sendiri sih penyesalannya. Ya sama sih. Maksudnya aku enggak Kurang move. Aku nggak belajar. dampak positif. Iya sih. Corona ini sih apa sih nih? Kalau aku Iya. banyakan dampak positif. Banyak apa ya? Mulai sepedaan wegi. Iya sih. Jadi kalau aku ya makin banyak waktu buat diri sendiri. Yes. Dan That's a good apa thing sih. apa yang pengen tak lakuin dulu yang sebelumnya nggak bisa dilakuin kalau nggak ya pokoknya dulu aku nggak bisa melakukan hal itu terus pas corona jadi bisa melakukan hal itu. Dari dulu dari SMA udah main sepeda cuma segitu udah stop lagi baru main sepeda ya pas pandemi terus sepedaan lagi terus mana ya Apa lagi? jadi sering pulang. Corona malah sering pulang loh. Iya sih. Soalnya iso kerja nih rumah. Iya, Kerja iya sih, WFH itu juga kayak me time. banyak. ada positifnya, ada Bisa negatifnya. kerja di rumah, bisa ini. Corona ini sih. Lebih hemat, Wah itu iya sih. iya kan? Apalagi tipikal aku yang sangat aduh. Lebih hemat, bisa teralokasikan ke hobi. Iya itu. Yang biasanya buat makan, buat transport. sport jadi hobi ya. Jadi hobi. Wah, makan, transport jadi hobi. Makanya tuh bukan makannya jadi gak makan, tapi Iya. jadi kayak yang awalnya makannya jadi mahal-mahal jadi ke shifting ke situ ya. Ini gambaran kasar lah ya. Kalau ke kantor makan itu Sehari minimal berapa? sehari bisa 50.000 lah. Ini Minimal. hebat sih, saya ketahui hebat. Minimal itu minimal ya minimal 50.000 kalau ke kantor itu makan ngopi dan belum jajan-jajannya. Kalau WFH kan bisa diminimalisir Jadi tang puluh wes. Iya. Wah, itu jadi teralokasikan ke hal lain itu positifnya. Kalau negatifnya ya itu mungkin apa ya, negatifnya jarang ketemu sama orang, terus banyak plan mungkin juga yang ya banyak plan yang tertunda kayak konser, terus kayak liburan mungkin mau pergi kemana. kemana-mana. Kita Ini sih aku sama Bagus, ayo tahun baru ke Bali kan. itu 2021 ya. Tahun baru Ya, 2021. turun saya mau di Bali. Terus persyaratan ke Bali harus web Bisnis web mahal. business web fuck. Terus kan terus mendingan Langsung batal lah. Ya semoga tahun depan udah mulai mereda, bener-bener mereda lah ya. ya nggak yang cuma dulu. Cuma ada yang berharap corona ada lagi. Iya, mungkin bukan corona ada lagi sih, lebih kayak dia tuh udah nyaman. Ini kalau dampak positifku ya. Jadi kalau dampak positifku itu adalah aku jadi lebih tahu diri. Terus aku bisa jadi orang yang apa jenenge menolak hal-hal yang nggak penting. Iya bener. Terus Itu jadi juga. jadi piye ya kayak nggak ayoan itu ternyata positif jadi Diri sendiri. waktu istirahatnya ada. Kalau mau nongkrong bisa sebatasnya lah, misalnya secukupnya ada yang Sebat aja. sebat aja. Sebat aja. Maksudnya nggak yang kayak berlarut-larut nongkrong toh, maksudnya ada alasan gitu. Cuk, corona gitu. Aja jadi gitu sih, lebih kayak tahu di apa ya, porsinya jadi lebih pas aja sih. Dan itu ngaruh ke banyak hal, ke ya tadi ke karir, ke hobi, ke ya Reaksi. ya jadi meluangkannya waktu kayak buat apa ya, buat seneng-seneng. Cuma ini ada cumanya nih, cuman gue ini mungkin gak ada yang beda, ada yang iya sama banyak orang kayak sehal positif apapun yang tak dapetin selama corona itu, aku mau menggantinya dengan gak ada corona sama sekali. Berarti kayak apa ya,
Iya, seenak-enaknya corona. Termasuk hasil reaksi ini ada di sini, ini emang tak syukuri ya. Tapi kalau misalnya aku mau suruh ganti ke semua balik lagi untuk nggak ada corona dan lain-lain, aku masih mau menukar itu sih, karena mungkin aku pribadi dampaknya nggak banyak, tapi aku melihat banyak orang yang dampaknya kayaknya luwih. Iya sih, nggak cuma bukan di circle kita ya, maksudnya di lingkup yang luas lah. Iya. Mungkin dengan nggak adanya corona lebih baik buat kehidupan orang. Ya aku nggak tahu sih sebenarnya apakah adanya ini jadi makin banyak dampak positifnya juga, kan orang jadi jaga kesehatan, jadi ini, jadi apa, itu mungkin positifnya juga banyak. Cuman aku tetap mengidolakan dunia ini tanpa corona sih. Ini kan kalau ini udah nggak bisa apa ini ya, nggak bisa diapa-apain lagi lah istilahnya. Kita cuma bisa adaptasi aja. Ya itulah itu. Makanya kalau nggak ada corona move kita beda juga, cuma nggak jauh-jauh juga. Ya, bisa jadi nggak ada corona pun reaksi akan tetap ada. Iya bisa aja. Ya cuma ya kalau misalnya suruh balik nuker, tadi aku masih banget mau karena banyak orang terdekatku yang juga kehilangan juga. Ada yang kayak soro urip wong, banyak orang yang apa ya soro, aku gak iso gitu menggambarkannya ya. Cuma aku sama corona itu malah lumayan sering pergi sejujurnya, kan maksudnya ke kota-kota lain ngelihat itu, dan ternyata hidup ini nggak segampang ini, dan jadi makin bersyukur aja sih. Pokoknya itu sih. Banyakin bersyukur guys. Lebih ke situ sih. Udah nih habis di sini. Di IG ada beberapa sih, nggak banyak juga sih. Sebentar. Passwordku apa ya guys? Nah, di sana. Jom kacang. Jangan gunakan ya. Sorry lah. Ini ada dari Lilis K, katanya ngobrol random aja. Bang, ini tadi alhamdulillah udah lumayan. udah panjang. Randomnya juga banyak sih sebenarnya, mantap. Apalagi? Terus ini ada pertanyaan tentang awal mula suka K-pop, tadi udah tuh di. Terus dari Hanasa HC Nasa, jaga kesehatan mas-masnya, kalau capek istirahat. Siap. Ini nomor 1 sih. Penting banget jaga kesehatan, karena semuanya kita bertiga tuh di kehidupan sehari-hari juga kerja ya. Jadi sebenarnya kita nggak akan maksain juga sih kalau emang lagi capek, karena ketemu kalian di sini juga hiburan juga sih buat kita sebenarnya. Healing juga, healing tai anjing, escape juga sih ya. Salah satu saran escape nih. Mas tahu siapa yang ngebunuh laut mati? Kasih dari dulu, pelakunya nggak ketangkap. Waduh ya. Bagus, siapa itu? HC Nasa juga nih. HC Nasa, Cukseng. Oke, boleh. Tapi ini nanti buat PR ya, mungkin buat kita ya. Nanya ke Papa Yubzi aja. Papa Yubzi. Oh ya benar, ke Papa Yubzi. Tapi ya enggak, laut mati itu sing ning Timur Tengah kan ya. Bukan ya, beda. Oke, abaikan. Terus ada dari dari Kasrikas, ada dari Layar, ada yang minta Blackpink, ada yang minta EXO. Nanti pelan-pelan masih kita tonton. Ada yang minta Arcade EXO juga ada. Bang Reaction Mama juga ada. Terus ada Kikis Nyenyang. Ini sedotan itu lubangnya 1 atau 2. Ini udah pernah ada yang nanya, nggak tahu ini orangnya sama atau enggak, nggak tahu nih ya. Pernah nanya. Kalau orangnya sama, coba lihat videonya. Kita udah sempet jawab. Kita bahas selama 3 jam. Iya. Udah lubangnya 1 atas dan bawah. Nice. Terus nah ini nih. Pandangan teman-teman Mase yang nggak suka K-pop ke kalian nih gimana? Mereka merem. Kalau pas mandang sih nggak merem ya. Mandang. Oh ini mungkin lebih ke iya sih. Aku mungkin ini maksudnya teman-teman ya. Teman-teman yang nggak suka, teman-teman kita yang nggak suka K-pop terhadap kita gitu. Iya pandangan teman-teman masih teman-teman kita guys. Maksudnya kalau teman-teman kita sih ya biasa aja sih. Soalnya ya kita nggak
kayak yang kita bahas ya, kalau kita bergaul sama orang-orang yang nggak suka K-pop ya kita nggak ngomongin K-pop, Iya. nggak maksain gitu. Kecuali kalau ada yang udah bilang, wah kok kepo gitu, kalau tanya-tanya gitu, akhirnya ngobrol-ngobrol pasti tak bombardir kayak Wisnu kayak ada yang tertarik satu gitu pasti tak bombardir guys. Soalnya tanpa ngomongin K-pop pun kita bisa asik gitu loh. Iya, Kita maksudnya ngomongin apapun asik aja. kita makanannya asik sih guys. Oh. Jadi kalau kalian mau ngomongin apa sama kita, ya bisa menempatkan diri. misalnya kita mau ngebahas kitab nih. Bukan. Kalau itu bukan ranah kita. Yang nggak suka K-pop, ya itu tadi ya. Kebetulan alhamdulillah teman-teman kita suportif kalau emang lagi ini, jadi nggak ada yang ini. Terus awal sama yang balik aku prosesnya berarti. Oh ya, ini ada yang nanya, pertama kali tahu Day6 pas apa kak? Aku tahunya sudah bagus. Kemarin kalau aku pas awal itu ketemu si J di jalan. Terus pas lihat aku dia bilang, bro aku anak Day6. Terus aku Day6 tak cari. Sabtu kayak hari ke-6. Oh iya. No artis J berarti. Iya. Aku Day6 tuh bro. Aku Day6. Terus tak cari. Oh ini tak Day6. Ya itu kesan yang sangat membagongkan. Ketemu yang di Depan Gramedia. Oh Gramedia, padahal Gramedia Tutup. Dia Day6. Kenalnya dia kok itu. Dan aku gak tahu itu siapa. Jadi mas, iya aku belum tahu namanya. Aku Day6. Wah, itu random. Ada yang ketemu orang di mana? Kok terus pas aku Day6. Aku Day6. Cekin YouTube. Gitu tahu. Anjir. Day6. Oh. Kayang pol. Nah ini terus ada yang nanya, itu tadi guys ya kenalnya, terus itu belum dijawab tadi itu. gara-gara ada temanku ya, salah satu yang sempat diwawancara, dia aku tahu ini band Korea gara-gara ada temanku yang pernah dapat si Siwi pernah ini, jadinya terus Syarat buat Siwi. ada sama Wonpil kan, terus akhirnya kita ngeriak nonton Day6 bareng. Nah itu ya itu sebenarnya tahu pertama lagunya ya pas kita tonton bareng itu. Kayak dari yang EXO udah, Bang Scopain, KZ Player ya, nanti 3 Big Company. Ya ini maksudnya Big 3 sih. Big Company itu kalau dari selera musik lebih condong ke agensi mana bang gitu. Apa sih? Enggak apa, hanya memastikan. Tapi kalau nggak klik kan lucu ya. Ngomong lagi ada klik wah. Bagus. Insecure aja guys. Nah, ini 3 Big 3 Company. Lebih condong kemana? Condong ini Kiara condong ya. Kalau Big 3 berarti kan SM, JYP, JYP, YG. Musik ya. kalau musik ke Yang pertama tak suka sih, kalau aku yang pertama tak suka YG. Cuma sekarang udah suka semua sih, tiga-tiganya nggak ada condong-condong, yang tergantung lagunya masuk apa enggak. Iya sih sebenarnya. Benar. Kalau aku menilainya bukan dari company-nya ya, dari tetap Karyanya. dari karyanya sih. Karya masing-masing. Lagu dari musiknya, jadi ya inilah. Karyanya juga nggak semua karyanya masuk, ada yang nggak masuk. Tetap aja aku meskipun suka siapa ya, misalnya aku Blackpink suka juga. banget sama Blackpink, pasti ada yang nggak ada yang kurang nggak lah, masuk. kurang Iya, ada yang nggak nyangkut. bukan Semuanya. nggak harus dipaksain suka semua juga gitu, nggak gitu sih maksudnya. Jadi kalau disuruh milih tiga agensi lebih condong kemana, mungkin terlalu susah kita jawab. Iya. Ya, Jadi jawabnya lebih ke pemilihan lagu sendiri-sendiri aja. aku lebih Ya, kita dengerin semua artis dari 3 agensi itu gitu aja. Iya, kita dengerin itu. Cuman kalau dari lagu sejauh ini memang kalau aku pribadi memang banyak kebetulan aja. Emang kebanyakan banyak yang dari YG. Cuma kalau aku enggak sih. Kalau aku sekarang lebih ke malah banyakan JYP. Aku ya JYP aku nambahnya along the way sih. Jadi soalnya aku dulu sempat ngulik JYP juga gitu. Maksudnya ngulik musik JYP juga pas barengan setelah
YG. Ada YG, tapi sebelum ada reaksi. Tapi waktu itu aku nggak banyak yang masuk. Tapi pas bareng sama ini. Sekarang mulai banyak. Iya. Aku JYP banyak, YG banyak, SM juga banyak. Iya. Banyak semua. Makanya maksudnya ya artis Artisnya juga tahu lah, artis lagunya bikin sih. lagu sebanyak itu tuh karena mereka tahu kalau selera orang beda-beda. Iya, Emang. dan oh ya, pokoknya jawaban kita itu jangan apa ya, gak usah jadi acuan gitu sih. Iya. Gak usah jadi Kita bukan nabi. Bukan nabi dan bukan ini. maksudnya gak usah Bukan jadi influencer apa kita. ya? Gak usah jadi Perdebatan loh. gitu sih, karena- ya selera beda-beda. Kalau kebetulan selera kita sama, Sama, ya. Mantap. Mantap. Tapi kalau memang Alhamdulillah, kalau enggak kalau ya jangan ditentang. iya karena emang Ya, nggak jangan bisa sih itu dihujat. dengerin musik itu sama kayak kamu suka apa ya? Makanya Ya makanan sih. Kau seneng pedes terus misalnya kamu punya suami terus gak seneng pedes terus kamu mau paksa mau kayak pedes terus itu kan gak bisa mati Cuk. Gak bisa kayak gitu kan. Kayak orang gak suka makanan manis, misalnya yang Jogja makan gudeg ya mau. Iya iya iya. kamu suka durian, aku nggak suka durian, mbok paksa nggak bakal cocok. Betul itu paling anu sih. Bang kira-kira kalau suatu saat Day6 ngadain konser di Indo kepikiran nonton aku. Semua Sih. kalau ada kesempatan Iya. artis-artis itu datang ke sini lagi. Aku Kalau pasti corona nonton. nggak ada, pasti kita nonton. So. Pokoknya nggak ada halangan secara eksternal, maksudnya kayak misalnya meeting yang nggak bisa ditinggal atau apa kayak gitu-gitu itu pasti diagendakan sih. Bagus sama Agit nonton aku jadi kru. Bro, mantap gue lagi ya. Gue cuan di sana. Kayak kalau ada kenalan-kenalan mungkin guys, kalau misalnya ada panitia-panitian gitu, Bisa lah. tolong. Tiga tiket, tiket tak ya, Tiket, tiket. Gak usah backstage space, gak usah tiket, guys. Iya. Ya semuanya lah. Aku kalau ada kenal-kenal disuruh jadi LO artis mau. Cuma anggur. Bener. Tapi kalau misal tahun depan ada konser nih, misal konser sing pengen mbok tonton banget sopo artis sopo? Yang paling banget ya. Kalau di Korea ya. Kalau di Korea jelas Blackpink sih pertama. Top of mind gue soalnya tapi ya grup paling yang paling pertama yang membuka jalur ini kayaknya itu Blackpink. Keloro Easy. Oh iya. Terus aku aku sebenarnya kepo banget gitu. Grup-grup zaman biyen sih. Kayak ya sebenarnya aku paling pengen nonton langsung gak mau. Kebetulan artis-artisnya YG aku udah tak tonton semua konsernya terus kayak semuanya penasaran di Big Bang, Icon, Winter itu pasti tak tonton, nggak mungkin enggak sih. Terus sama BTS. Aku sih ngebayang nonton aespa, Itzy sama Lihai. Kayak Lihai ya aku tadi gak kepikiran solois. Kalau solois jelas Lihai pasti tak tonton sih. Apalagi kalau konsernya di kafe. Aku sih prefer kayak gitu sih. Makanya. Soalnya vibes-nya Atau inten apa? Atau di kapal. Intim. iya. Di kapal. Kalau aku sing pengen yo Blackpink, Itzy, BTS. Aku pengen dulu Stray Kids juga. Iya, Stray Kids. Sama CN Blue. Oh, CN Blue sih. Day6 CN Blue ya. Semoga tahun depan bisa amin. Kok band-band ya. Ada lagi? Kayaknya udah. Nih. Pandangan teman-teman. Kamu suka apa yang kalian rasain hidup kalian setelah kenal dan suka K-pop? Tadi kan udah. Ini mirip sama ini ya, efek Positif. Positif. Ya jadi lebih tahu banyak referensi musik, artis-artis baru, nambah temen online, Mana? bisa menyapa-nyapa kalian, bisa ya sebanyak lah. Aku sih sebenarnya yang paling kelihatan tanpa meskipun nggak ada reaksi adalah lebih bahagia sih. Entah kenapa nggak ngerti ya Wian. Kayak apa ya? Bener Bisa. sih. Iya bener. Iya mereka Aku nggak ngerti apa ya. kocak ketawa sendiri. Iya, Bener itu Kayak nambah mood booster lah. iya, nggak tahu apa ya yang menyebabkan kalau dikulik sebenarnya banyak, cuman kalau disebutin aku bingung apa ya. Tapi Kayak bikin bahagia. ya bang, soalnya
banyak banget guys kontennya gak mondek-mondek. Ini aku tahu kenapa. Soalnya mensupport bagus untuk halu. Iya. Halunya bagus disupport. Wes, Ya tahu senang mereka tuh karena kalau di konten, maksudnya di konten selain musiknya memang bagus banget juga. Cuma di konten di luar musik kalau rasanya mereka bikin Ekstra. jujur gitu. Iya, ekstra. Total gitu. Walaupun nggak banyak gimmick, oh bukan gimmick, nggak banyak drama. Kayak konten-konten kreator Indonesia kan sering bikin masalah. Jadi mereka jadi sama ini ya main game terus salah. Iya. Nggak kerasa. Udah. Belum coy. Belum. Sejam kok sih anak. Masih berapa menit lagi sih? Dulu. Oh iya. Masih belum bahas. Bentar, berapa menit lagi? Sekitar 10 menit lagi. Oh. Dulu ya. Mau orang delok nih gini sih. Ini langsung sih. Tak screenshot. Kan mas ini udah berapa hari lalu? Iya. Kan kalau bisa historinya misalnya Gak enak dulu ya. Soalnya siji kan, ini kan jelas kan full. Kalau yang ini nih guys, ini pertanyaan. Cuk. Oh ini, ya ini rata-rata request, thank you udah diingetin. Best, terakhir ini ya berarti ya, best group atau idol atau singer that you discovered this year. Ini ada konten. Iya, konten tersendiri lah. Nanti kita Ini ada konten reaksi award. Reaksi awards. Nanti Guys. kita urutkan. Kalau enggak tonton aja. Apa? Reaksi award. Iya, tonton reaksi awards di baru beberapa jam yang lalu udah diupload. Ternyata kita lupa kalau udah bikin konten. Iya, Reaksi award. iya. Udah lengkap guys di situ pokoknya guys. Jadi silakan dicek aja. Itu artis-artis yang top song di sana ada, Iya. top album, Album. best group, best girl group, best boy group. Nah, Ingat ya, subjektif. Jadi gak usah. ini di sini ada linknya, silakan dicek. Iya. Udah, Udah. sudah nggak kerasa. Waduh. Nggak kerasa tadi 10 menit sekarang sudah tinggal 10 detik loh. 10. Iya, kalau kita hitung ini wah di luar itu bentar lihat guys. Itu kayaknya banyakin ya. 4, 3, 2, 1. Di luar lagi rame banget guys. Tahun baru 2022. suara kembang api ya di suara kembang api. Bentar tadi ada yang lagi nyari deh kayaknya. Apa? lagi hujan guys, soalnya di luar tuh gerimis. Kayaknya kembang apinya ada yang Hujan. mampet ya, hujan mampet. Kok ada kipas? Aduh. Wow, Berasa kali guys. Ya. Di sini berasa kali guys. Sangat kita akhirnya Oh. kita menghabiskan waktu bersama di akhir tahun ini. Terima kasih banyak pokoknya buat kalian yang udah nonton semua video kita, entah apapun itu. Yoi guys. Support yang subscribe, yang nyalain lonceng, yang ngasih rekomen ke temennya, yang sosialba, semuanya pokoknya kita terima kasih. Selamat tahun baru buat teman-teman semua. Semoga tahun 2022 ini lebih baik. Ya, Sehat-sehat semua. Terus tonton kita, support kita. betul. Ini kembang apinya bising juga ya. Ya, Kembang api iya. ya. Tenang, bisa Nggak mau- dikecilin. nggak mau. Kita bisa Gak usah dikecilin. Ngapain dikecilin? Kan di luar. Jadi kita harus emang kalian harus bersabar karena gini emang Nungguin kembang dulu ya, apinya bentar. banyak banget di luar. Ini kita kacanya udah kita buka tuh. Ini ngomong-ngomong dapat kabar kalau kembang apinya ini 10 jam. Dan cuk, aku udah tinggal dengan konten nih GJLS tuh. Ya kita jadi nyewa orang buat niup trompet sama nyalain kembang api. Oh. Kayak habis ini kita mau join teman-teman yang di luar buat
Iya. nyalain kembang api. Thank you buat kalian. Jangan lupa untuk selalu wah. Tapi enggak kebakaran mau ikut apa sih ini BT. Untuk selalu support kita dengan cara subscribe, nyalakan lonceng, share, like. Follow kita di Instagram @redaksi.channel. Support kita di sosial bus, linknya ada di deskripsi. Thank you. Selamat tahun baru. Dadah. Selamat tahun baru, terima kasih. Thank you guys. Ayo. Ayo. Ayo.